para emak, para ananda, semua orang tua, semua emak pasti berharap anaknya pintar, tekun, rajin, pejuang, segala hal-hal baik pada dirinya. Tapi faktanya kita tidak selalu memperoleh kondisi yang demikian. Betul tidak para emak? Nah, ditambah lagi bagi emak-emak yang punya anak lebih dari satu nih, faktanya kendati anak-anak tersebut dibesarkan dengan makanan, pola asuh, lingkungan yang sama, ternyata tidak memberikan karakter atau hasil atau model anak yang sama. Nah, ada kalanya kita dapati atau kita jumpai anak-anak dengan karakter yang santuy pada saat masih masa kanak-kanak, mungkin tidak menjadi masalah ya para emak ya. Tapi bagaimana seandainya sifat santuinya itu tetap terus bertahan hingga berada sampai pada level sekolah menengah, pada fase sekolah menengah, yang seharusnya pada level sekolah menengah itu dia akan beralih ke perguruan tinggi dan sudah saatnya lah dia berpikir bagaimana membangun masa depan. Nah, kalau anak-anak sudah terlanjur terperangkap dengan sikap santuinya pada posisi kelas 12, apa yang harus kita lakukan para emak? Kita harus seperti apa? Apa kita membiarkan mereka tetap terus terbawa dengan sikap santuinya, tidak memikirkan masa depan, dan kemudian kita hanya berpikir, oh ya sudah, tergantung rezekinya, memasrahkan seperti itu saja? Atau kita lebih memilih bagaimana kita mengkondisikan atau berjuang supaya anak kita bisa berada pada posisi kondisi lingkungan yang bisa membuat dia berkembang, mempush dia untuk berkembang. Katakanlah supaya tetap dia bisa masuk ke sekolah tinggi atau ke perguruan tinggi yang kondusif untuk dia tumbuh kembangnya. Nah, kalau Mayu sih lebih memilih seperti itu, lebih memilih berjuang supaya anak yang santuy tersebut bisa masuk ke lingkungan yang bisa mempush dia untuk maju. Harapannya dengan begitu akan memperoleh kesadaran lebih cepat. Kemudian bisa juga harapannya pada saat dia tersadar, dia tidak terlanjur, tidak harus mengulang mundur karena terlanjur terjebak dalam situasi yang tidak kondusif. Nah, artinya saat kapan dia sadar, dia masih berada di lingkungan yang tepat untuk melompat dan mengejar ketertinggalan. Kalau Mayusma lebih memilih seperti itu. Nah, para emak, seperti apapun anaknya, maka kita berkewajiban untuk menggiring dia oleh kesuksesannya kelak di masa depan. Betul kan? Nah, bagaimana tipsnya? Tipsnya ini sudah diangkat di dalam live Mayus kemarin. Mayus di sana bicara panjang lebar, kita berdiskusi. Nah, ringkasannya ada di dalam materi ini, video ini ya. Ikuti sampai selesai ya. Dari slide tadi, 3 tips terpenting. Yang pertama yaitu mimpinya adalah mimpi kita. Artinya kita harus punya pemikiran bahwa mimpi Ananda adalah mimpi kita bersama. Itu yang berjuang untuk memperoleh mimpi, menggapai mimpi tidak hanya Ananda, tetapi juga kita. Tips yang kedua yaitu diskusi atau ngobar, banyak ngobrol bareng. Kemudian yang ketiga, berperan aktif. Itu sih summary-nya. Oke ya para emak, semoga kita bisa mensupport anak kita seperti apapun kondisinya, masuk ke PTN top hingga harapannya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat kelak di masa depan. Semangat!